Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mayelan Anggi Puspita dengan NPM 2015061023. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat diagram, khususnya diagram lingkaran, dan menggunakan program Python, dan ini menggunakan Jupyter Notebook. Nah, pertama-tama kita harus menyediakan dulu, kita harus menginstal dari Anaconda, menginstal Jupyter Notebook melalui aplikasi Anaconda, dan saya sudah menginstalnya. Bisa kita cari Anaconda. Dan di sini saya sudah menginstalnya, bisa dilihat di tutorial YouTube saya sebelumnya. Dan di sini sudah tersedia nih Jupyter Notebook. Bisa juga kita cari di sini dengan keyword Jupyter Notebook. Nah, aplikasi Anaconda bisa kita klik. Nah, karena saya sudah mengaksesnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini munculnya, dan akan dialihkan ke browser dengan alamat dia menggunakan alamat localhost. Nah, seperti ini akan muncul library dari laptop kita, dari device kita. Dan di sini saya akan menggunakan data dari bps.co.id. Nah, ini Badan Pusat Statistik. Bisa kita ketikkan bps.go.id, lalu kita enter, dan kemudian di sini akan muncul data-data dari BPS yang dikelola BPS. Itu data data Indonesia ya. Nah, ini bisa kalian cari di sini di sosial kependudukan, geografi, iklim, ekonomi, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Dan ini fiturnya juga masih banyak ya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutor tentang data perikanan. Nah, saya klik aja data perikanan. Nah, di sini akan muncul data-data dari indikator dari perikanan sendiri. Ini ada produksi perikanan laut yang dijual, jumlah perusahaan penangkapan ikan, jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidayanya, jenis perusahaan penangkapan ikan menurut status pemodalan, dan lain sebagainya. Dan ini masih banyak lagi ya. Nah, di sini saya akan menggunakan jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenis budidayanya. Kita klik, nah nanti akan muncul datanya. Ini bisa diunduh ya, bisa kalian unduh atau bisa dilihat di sini aja sih sebenarnya. Nah, ini data-datanya ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Tapi di sini kita nggak ambil semuanya sih. Kita cuma ambil bisa diambil semuanya, bisa enggak ya. Kalau saya ambil 2013 sampai 2019. Dan di sini ada jenisnya, ada tambak, pembenihan, air tawar, dan air laut. Nah, di sini akan saya berikan jumlahnya aja, totalnya gitu. Nah, bisa kita codingkan di sini dengan saya kan sudah membuat file, atau bisa juga langsung di sini aja cmd new menggunakan Python 3. Dan di sini akan muncul kayak untuk menuliskan sintaksnya, dari Python-nya. Nah, di sini sudah muncul. Nih, ada sel ini untuk tempat menulis programnya. Nah, bisa kita tulis nih awalnya. Kita menggunakan library ini ya, matplotlib, dan kita import dulu, import matplotlib.pyplot
ini namanya terserah ya, bisa start, bisa PLT atau apapun, tapi nanti harus konsisten sampai akhir ya. Kalau ini saya menggunakan start dan ini saya bisa, ini Matplotlib PyPlot ini adalah library yang digunakan untuk membuat desain 2D, dan ini digunakan hanya untuk Python saja gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini datanya terserah ya. Ini namanya ini terserah ini. Kalau ini saya beri nama link aja karena lingkaran menurut saya gitu kan. Fig.add_access. Aksesnya bisa ini untuk menentukan lebar, panjang, tinggi, lebar gitu-gitu deh. Nah, ini langsung kita masukkan jumlah. Tahun dulu ya. Tahun ini, kalau tahun kita bisa gunakan nih, tahunnya kita ambil 2013 sampai 2019 ya. 2013, 2014, 2015, Oke. Bisa dilihat ya. Ada kesalahan. Oke. Nah, kemudian kita jumlah ini total yang tadi itu ya. Nah, ini sama dengan, bisa disalin aja sih sebenarnya, tapi kita harus beberapa ngedit dikit. Salin strlc. Nah, ini bisa diedit, ganti koma aja, koma. Oke, udah, langsung kita panggil aja sih, langsung dipanggil dengan namanya tadi kan, namanya saya buat link ya, link dot link dot, kalau nama lingkaran diagram lingkaran itu namanya pie ya, seperti bentuknya kayak pie susu gitu. Terus ini kita dengan data yang mau dihitung itu kan jumlah. Nah, di sini kita kasih label sama dengan tahun dan autonya. Ini untuk menentukan berapa angka di belakang koma gitu. Jadi misalnya kita 1, ini kan persennya, tanda persen 1, kita pakai titik ya, 1.2 aja, volt. Nah, pakai persen. Kemudian ini karena namanya adalah start, di sini jadi start.show. Oke. Kita langsung run. Nanti akan muncul nih. Oh, ada yang salah nih. Matplotlib. Oke, salah. Matplotlib. Nah, kalau di Jupyter Notebook ini kita bisa tahu di mana letak salahnya, di mana gitu. Apa salahnya? Nah, di sini kan dikasih tahu no module name, nggak ada modul yang namanya Matplotlib. Nah, harusnya kan itu Matplotlib gitu. Nah, di sini dituntun untuk selalu ini rapih gitu, tersusun. Ya. Kita run lagi ya. Nah, ini dia sudah muncul datanya. Nah, di sini kan sudah tertera nih ada 2004, ada 2013, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19.
Nah, di sini data-datanya juga nih sesuaikan. Kalau ini kita berikan 1,2 ya, 2 angka di belakang koma. Ini kita kasih jadi 12,86 gitu. Coba kalau misalnya kita kasih 1.1, maka akan muncul satu angka doang di belakang koma nih. 12,9 aja. Kalau kita kasih 3, 4 terserah, nanti juga munculnya sama gitu. Nah, di sini bisa ditambahkan print itu data perikanan Indonesia tahun 2013 sampai 2019. Oke. Tadi run lagi nih, sudah muncul. Data perikanan Indonesia tahun 2013 sampai 2019. Maka sudah muncul. Oke, dan ini nih, ini nama filenya bisa kita ubah nih. Visual data perikanan BPS gitu. Oke, rename, maka berubah dia. Dan untuk menyimpan nih, bisa kita langsung save and checkpoint. Oke, ini sudah selesai dan sudah terinstall di sini ya, sudah tersimpan maksudnya. Nih, visual data perikanan BPS sedang running beberapa detik lalu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.